Di Rumah Kertanegara, lagi ketemu dengan Pak Prabowo untuk makan malam. Ya dari live TikToknya Dokter Rezanya sendiri yang bicara. Ya bisa membuktikan, buku. Tapi buktinya apa? Kulit saya masih black mamba. Tapi biar masyarakat tahu, dan JPU juga jangan takut kalau dia bicara yang sebenarnya, karena saksi yang saya hadirkan bukan saksi yang disetting ya. Langsung Gitu, pertanyaan. bukan saksi-saksi yang kayak Anda, beda. JPU itu singkatannya jangan pakai uang. Tujuannya apa? Agar jangan pelintir undang-undang. Itu JPU singkatannya gitu. Aku sekarang udah nggak netizen ya. Kalau aku ini membalas, bukan berarti aku menyetujui bullying ya. Saya no to bully. Tapi untuk orang-orang tertentu, kalau dibiarkan itu, bukannya berhenti malah sok jago, malah bully terus. Nah kalau sekarang aku ini hanya mengimbangi, biar tahu rasanya dikecilkan itu seperti apa. Aduh guys, rasanya ingin aku banyak cakap. Semakin lama semakin tidak menarik karena sudah semakin mengerucut bahwasannya kita sudah bisa menganalisa Nikita Mirzani itu akan divonis bersalah. Hari ini apalagi yang dia lakukan gebrakannya? Kalau kemarin kan video Dokter Reza yang tidak menggunakan hijab yang ada di dalam rumahnya itu digoreng-goreng, katanya nggak boleh diputar dikarenakan ada sesuatu, ya kan, penjebakan Nikita Mirzani. Padahal itu di stop karena tidak diizinkan. Dokter Reza Gladys itu menggunakan hijab. Saya ingin menyelamatkan kredibilitas saya sebagai dokter yang telah dihina oleh Nikita Mirzani melalui sosial media. Bisa itu pengancaman melalui sosial media? Bisa. UITE bisa. Kenapa harus menuntaskan hingga terjadinya pemerasan? Nah itu adalah suatu jebakan menurut saya. Intinya kalian gak usah percaya sama Miss Gosip itu yang udah menghina-hina, ya menghina-hina dulu tuh Nikita Mirzani dan lain sebagainya. Jangan percaya sama Miss Gosip. Ingat ya, gue itu gak pernah mau percaya sama orang yang mau berkhianat dengan kita. Nih Miss Gosip nih salah satu contohnya. Enggak, gak usah percaya. Bisa jadi dia itu mata-matanya si Mami Judol. Lah kenapa ngomong ke orang-orang gua meres? Nggak mau meluruskan masalah. Bukan, nggak bisa. Ini pemerasan ini nih harus di-clearkan. Gua nggak pernah meres. Nggak mau gue. Kalaupun orang mau pakai jasa gua, ya untuk misalkan gini, Kak jangan di review dong. Ya udah, apa imbalannya? Ya udah lurusin bayar gua. Itu fair. Itu fair dengan apa yang sudah mereka lakukan, penipuan-penipuan di luar sana. Itu fair. Itu tidak ada yang dibilang namanya pemerasan. Rahasia selama ini yang dijaga ketat oleh Dr. Reza Gladys akhirnya terungkap sudah. Hingga Dr. Reza Gladys berani membungkam mulut Nikita Mirzani sebesar 4 miliar rupiah. Karena apa? Ya itu dia, adanya korban skincare. Para korban skincare mengakui mereka mengalami kerugian yang berbeda-beda, dimulai dari 600.000 bahkan puluhan juta. Para korban skincare telah meminta pertanggungjawaban ke Dr. Reza Gladys di tahun 2023, namun tidak digubris. Akhirnya para korban skincare pun merapat ke Nikita Mirzani demi mendapatkan keadilan. Saksi-saksi yang dihadirkan oleh pihak Nikita Mirzani di hari ini penuh dengan bukti. Beda sekali dengan saksi-saksi yang dihadirkan oleh pihak JPU. Penuh dengan komedi. Berpindahnya haluan Miss Gosip ke kubu Nikita Mirzani adalah karena Miss Gosip kecewa dengan kelakuan Reza Gladys yang ternyata itu adalah jebakan untuk Nikita Mirzani. Di sisi lain, Miss Gosip juga hanya diberi uang jasa buzzer sebesar 1 juta rupiah saja. Padahal, tim lain yang membela Reza, ada yang dibayar bahkan sampai puluhan juta. Melihat beberapa itu, akhirnya Miss Gosip memilih untuk membela Nikita Mirzani dan membongkar aib keburukan geng sirkus. Miss Meher 35 juta, Miss Gosip 15 juta. Itu si kawan kombur namanya Thompson cuman 8 jutaan kalau nggak salah. Taufik paling gede puluhan juta. Luar biasa. Siapa Dek? Siapa Duta? Taufik Fakta Sidora.
Tapi tahu gak sih, ada hal yang bikin gue salfok saat gue lagi baca berita sidang si Nikita ini. Bisa-bisanya si Nikita Mirzani ini datang ke sidang pakai outfit miliaran. Lihat nih, kalungnya aja dia pakai Van Cleef seri Alhambra dengan batu carnelian stone warna merah dan list emas 18 karat. Harga kalungnya ini yang paling murah loh, sekitar 54 juta. Terus dia layering lagi pakai diamond tennis necklace dengan harga kurang lebih sekitar 3 miliar. Nah, di tangannya ada Cartier Love bracelet emas 18 karat. Kalau gue lihat dari gambarnya ini, dia ini pakai yang 10 diamond dengan total hampir 1 karat. Dengan harga satu bracelet sekitar 360 juta. Dan dia pakai 2 sekaligus di stacking. Waduh, ngeri banget outfitnya. Nah, yang paling mahal dia ini pakai jam tangan Richard Mille Red Lips dengan desain diamond pada dialnya yang harganya nggak main-main, sekitar 5,8 M. Nah, gila banget kan? Ini semuanya kalau di total harganya tembus 10 miliar. Kabar heboh juga datang dari tim kuasa hukum Nikita. Diketahui Nikita menambahkan lawyer baru untuk mendampingi kasus ini melawan Reza. Kabarnya, lawyer baru Nikita ini adalah pengacara handal Bapak Prabowo Subianto, yang mana banyak netizen mengira Prabowo Subianto ikut turun tangan membela Nikita Mirzani memberantas mafia skincare. Ini yang mulia, ini bukan ahli yang mulia. Ini yang mulia, saya hanya menanyakan apakah dia pernah baca, bukan untuk ahli. Saya tanya dia pernah baca. Kemudian apakah saudara saksi mengetahui dan referensi pernah baca, juga apa yang tentang undang-undang tenaga kesehatan. Dia untuk kewenangan memberikan suntikan itu hanya boleh diberikan oleh tenaga medis kepada pasien. Ini yang mulia, ini bukan ahli yang mulia. Ini yang mulia, saya hanya menanyakan apakah dia pernah baca, bukan untuk ahli. Saya tanya dia pernah baca. Ini saksi ini sudah lama ya, ini ada progresnya, ada jalurnya. Ya, saya paham. Karena itu dipakai atau tidak, dan itu kan faktanya ada jalurnya. Baik, yang mulia. Akan ditanggapi ya. Yang mulia, saya tidak punya dasar, tepatnya pernah baca atau tidak. Pernah melihat penjelasan dokter pernah menjalankan seperti itu. Oke, dari sini saudara saksi setelah mengetahui saudara pernah jadi korban buat benar untuk upaya hukum yang saudara saksi lakukan yang ada ya. Saudara saksi tahu nggak kalau misalnya ada dari perlindungan semua itu melakukan hal-hal seperti itu. Untuk perlindungan anak saya belum tahu sebenarnya. Lagian dia juga udah berapa bulan di sana, masa sih nggak elingnya kak? Masa sih nggak sadar kalau dari mulutnya itu, dari sikapnya itu banyak orang yang tersakiti. Kalau meres nggak negosiasi, nepos, bukan negosiasi, tolol. Itu kalau nggak dikasih dia akan merusak kredibilasi si dokter, goblok. Tuh si Alet 487, enak kan? Itu aja sekarang mah. Kalau yang tolol jangan ada di sini. Aku senang banget sekarang ngomong kasar biar kalian tahu aku pun bisa kasar.